Halo anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan bersemangat untuk menjalankan pembelajaran hari ini ya. Jangan lupa untuk berdoa sebelum memulai pelajaran. Ibu menyiapkan sebuah gambar di balik kartu-kartu ini. Coba tebak, gambar apa ini? Sudah ada yang tahu? Ibu buka kartu lainnya ya. Ya, siapa tadi yang bilang alveolus? Tebakanmu benar. Ini adalah alveolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang organ pernafasan dengan sebuah lagu, dan kita juga sudah membuat model pernafasan manusia. Hari ini kita akan mempelajari penyakit apa saja yang bisa menyerang saluran pernafasan atau organ pernafasan. Penyebab penyakit itu bisa terjadi di tubuh kita, dan cara mencegah penyakit itu bisa timbul. Pertama, flu. Kamu pasti tidak asing dengan penyakit ini kan? Penyebab flu adalah virus yang bernama influenza. Kira-kira virusnya seperti ini. Mirip ya dengan virus corona. Kita bisa terkena flu karena tidak sengaja terkena droplet yang mengandung virus influenza. Coba lihat, orang ini bersin dan mengeluarkan droplet. Yuh. Oleh karena itu, jika kamu ingin bersin, pastikan kamu menutup mulut dan hidung dengan tisu atau kain, agar tidak ada orang lain yang terkena air liurmu. Apa yang kamu rasakan saat flu? Ya, hidungmu pasti tersumbat, suhu tubuhmu naik, tenggorokan dan kepalamu sakit, serta batuk. Kedua, TBC. Apakah kamu pernah mendengar tentang penyakit ini? TBC atau tuberkulosis disebabkan oleh bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menyerang paru-paru kita. Gejala yang ditimbulkan yaitu batuk berdarah dan nyeri pada dada. Coba lihat gambar paru-paru penderita TBC. Sangat mengerikan ya. Bakteri ini senang hidup di daerah rumah yang padat penduduk, perokok, dan pengguna obat-obatan terlarang. Perokok mudah diserang bakteri ini karena kondisi paru-paru perokok tidak prima. Begitu juga pengguna obat-obatan terlarang. Penyakit ini dapat menular melalui udara saat pasien TBC batuk. Ketiga, asma. Adakah anak-anak yang pernah mengalami asma? Penyakit ini disebabkan oleh penyempitan saluran pernafasan. Penyakit ini tidak menular karena tidak disebabkan oleh bakteri atau virus. Lalu Bu, apa yang memicu saluran pernafasan menyempit? Nah, hal ini bisa disebabkan oleh udara kotor atau udara yang tercemar, udara dingin, memiliki alergi, dan bisa juga karena kelelahan karena berlari atau aktivitas berat lainnya. Gejala yang menandakan seorang terserang asma adalah dadanya terasa sesak, batuk, dan nafas terasa berat. Selanjutnya, bronkitis. Banyak kasus bronkitis yang penyebabnya adalah virus. Iritasi dan peradangan menyebabkan bronkus menghasilkan lendir lebih banyak. Perhatikan gambar perbedaan bronkus yang sehat dan bronkus yang penuh lendir. Virus influenza dan corona bisa juga menimbulkan bronkitis. Gejala yang ditimbulkan adalah demam, batuk disertai lendir berwarna kuning keabu-abuan atau hijau, dan rasa tidak nyaman di daerah dada. Contoh terakhir, flu burung. Flu burung disebabkan oleh virus yang bernama H5N1. Awalnya, virus ini hanya menyerang unggas,
namun pada akhirnya berkembang atau bermutasi dan menyerang manusia. Sebelum kasus pandemi virus corona, kasus flu burung ini di Indonesia dan beberapa negara lain juga cukup serius loh. Kamu bisa bertanya pada orang tuamu bagaimana keadaan Indonesia saat adanya virus flu burung. Flu ini dianggap cukup atau bahkan mematikan. Gejala yang ditimbulkan yaitu batuk secara terus-menerus, demam di atas 39 derajat Celcius, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Bagaimana ya cara kita mencegah penyakit-penyakit itu? Sebenarnya, penyakit pada saluran pernafasan, khususnya yang disebabkan oleh virus dan bakteri, dapat dicegah dengan mudah dan sangat dipahami oleh anak-anak, yaitu 3M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak aman dengan pasien. Dan plusnya adalah anak-anak harus makan bergizi dan olahraga teratur. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Ingat selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun anak-anak berada. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye.